Perkenalkan, nama saya Cindy Kairinisa, BP 18101155310411. Nah, saya berasal dari kelas manajemen 9. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan kesimpulan tentang materi manajemen sumber daya manusia terkait tentang peranan keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi. Nah, sebelum saya memberikan kesimpulan tentang materi ini, tentu terlebih dahulu saya telah memahami dan mempelajari isi atau materi yang terkait tentang peranan keterkaitan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi ini. Nah, setelah saya pelajari dan saya pahami, saya dapat menyimpulkan bahwa proses manajemen strategi sangat memerlukan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan melalui aspek perusahaan. Dengan menggunakan sumber daya manusia yang baik dan kompeten, tentu nantinya akan menghasilkan manajemen strategi yang baik dan kompeten pula. Nah, di sini manajemen strategi itu adalah proses atau pendekatan untuk mengatasi tantangan yang kompetitif yang dihadapi oleh organisasi. Nah, di dalam manajemen strategi itu sendiri terdapat dua unsur yang harus dilakukan atau diterapkan oleh suatu perusahaan demi mencapai manajemen sumber daya manusia atau manajemen strategi yang baik dan kompeten itu. Nah, yang pertama adalah perumusan strategi dan yang kedua adalah pelaksanaan strategi. Nah, untuk yang pertama yaitu perumusan strategi ini adalah langkah atau tahap awal yang harus diterapkan oleh suatu perusahaan demi mencapai manajemen sumber daya manusia atau manajemen strategi yang baik dan kompeten. Nah, di dalam langkah pertama ini suatu perusahaan harus menentukan arah, menentukan visi misi secara perusahaan, ancaman eksternal atau internal perusahaan, kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat memilih atau menemukan strategi mana yang paling tepat diterapkan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan strategi. Nah, setelah perusahaan melakukan perumusan strategi, barulah suatu perusahaan melakukan pelaksanaan strategi. Nah, dalam pelaksanaan strategi ini, suatu perusahaan harus mengalokasikan sumber daya, memiliki karyawan yang terampil untuk ditempatkan, serta mengembangkan sistem-sistem penghargaan yang menyelaraskan perilaku dan hasil kinerja karyawan dengan sasaran strategik perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, selain unsur dalam manajemen strategi ini juga terdapat model-model proses manajemen strategi. Model proses manajemen strategi ini ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, perumusan strategi, dan yang kedua adalah pelaksanaan strategi, yang ketiga adalah penyesuaian strategi. Nah, untuk perumusan strategi ini sama halnya seperti yang telah saya terangkan tadi, bahwa suatu perusahaan atau langkah pertama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan itu adalah perumusan strategi, yaitu menentukan arah, menentukan visi misi, menentukan ancaman eksternal atau internal perusahaan, sehingga nantinya perusahaan dapat menentukan strategi mana yang paling tepat yang akan diterapkan dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan perusahaan. Nah, setelah perusahaan menganalisis atau menganalisa, barulah perusahaan nantinya melakukan rekrutmen, pelatihan hubungan antar karyawan, sehingga nantinya perusahaan mencapai atau mendapatkan kinerja yang profitabilitas. Nah, jika suatu perusahaan mendapatkan atau mencapai kinerja yang profitabilitas, maka suatu perusahaan akan menghasilkan manajemen sumber daya manusia yang profitabilitas pula. Nah, selanjutnya, setelah suatu perusahaan mendapatkan atau mencapai kinerja yang profitabilitas, langkah selanjutnya adalah perusahaan melakukan evaluasi. Jika terjadinya ketidaksesuaian atau perbedaan, maka barulah suatu perusahaan melakukan penyesuaian terhadap strategi tersebut. Tetapi jika tidak ada, maka suatu perusahaan akan kembali ke perumusan strategi. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia dan proses manajemen strategi terdapat 4 fungsi perencanaan manajemen strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, fungsi pertama adalah fungsi administrasi.
fungsi administratif ini adalah antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi terdapat misah. Artinya tidak adanya feedback atau hubungan yang saling mengikat antara satu sama lain. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia hanya berfokus pada aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua adalah hubungan satu arah. Nah, hubungan satu arah ini adalah di mana manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi memiliki hubungan satu arah, yaitu manajemen sumber daya manusia berperan untuk merancang sistem-sistem atau program yang mendukung penerapan strategi. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi memiliki satu panah atau sebaliknya. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu hubungan dua arah. Nah, hubungan dua arah ini adalah antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen strategi saling feedback. Masalah atau dampak manajemen sumber daya manusia dipertimbangkan dalam proses manajemen strategi. Nah, yang terakhir adalah hubungan integratif. Hubungan integratif ini adalah hubungannya itu bersifat dinamis antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi memiliki hubungan yang melekat. Nah, selanjutnya itu adalah peranan manajemen sumber daya manusia dalam perumusan manajemen strategi. Nah, itu pertama adalah memiliki keunggulan dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, jika perusahaan telah memiliki keunggulan manajemen sumber daya manusia, tentunya akan menghasilkan manajemen strategi yang baik dan unggul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.